Indonesia adalah rumah bagi beberapa sungai terbesar di dunia, seperti Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Lalu, apa hubungannya dengan air? Hai Sobat UN, kalian sedang menyaksikan UN Bercerita bersama saya, Cynthia. Air menjadi sumber daya yang penting dan akan menjadi pembahasan untuk UN Bercerita kali ini. Coba kita ulas sedikit tantangan yang kita hadapi yang berkaitan dengan air. Di beberapa daerah, air sangat berlimpah. Tetapi di daerah lainnya, kekeringan dan ketersediaan air sangat terbatas seperti yang terjadi di wilayah NTT. Perubahan iklim juga semakin memperparah tantangan ini. Jakarta pun juga dikabarkan akan tenggelam karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Di wilayah pedesaan juga menghadapi krisis air dikarenakan penggundulan hutan. Penggundulan hutan mengakibatkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah, kemudian mengurangi debit pada sumber mata air. Selain itu, pencemaran air juga menjadi masalah karena air limbah dari rumah tangga dan industri tidak diolah dengan tepat sebelum dibuang. Meskipun dengan banyak tantangan yang kita hadapi yang berkaitan dengan air, air juga menjadi penghidupan. Di awal tadi, saya sempat menyebutkan Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Air sungai menjadi penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai di Kalimantan. Sungai-sungai ini sangat penting untuk transportasi, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Akses ke air bersih juga mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, tifus, dan diare. Akses ke air bersih juga meningkatkan kesetaraan gender loh. Perempuan dan anak perempuan seringkali bertanggung jawab untuk mengumpulkan air di rumah tangga yang akses airnya terbatas. Ketika air bersih tersedia, anak perempuan dapat bersekolah, dan perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan merawat anak, berkontribusi pada kesetaraan gender. Oleh karena itu, air menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sudah banyak inisiatif yang dilakukan oleh organisasi PBB di Indonesia dalam mendukung penyediaan akses air dan menjaga ekosistem air. Salah satu badan PBB, UNICEF, mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi aman dengan mendukung pengembangan rencana SDG 6 dan berbagai kampanye publik. Di tahun 2022, UNICEF mengadakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sanitasi yang tidak memadai terhadap sumber air dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa mengakses tautan berikut. Ada juga inisiatif lain yang dilakukan oleh UNDP untuk energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi dengan pemanfaatan air dalam pengelolaan energi yang ramah lingkungan. UNDP bekerja sama dengan pemerintah Indonesia memasang pembangkit listrik tenaga air untuk menyediakan energi listrik alternatif di beberapa daerah di Indonesia. Sejak 22 Maret 1993, PBB telah memperingati Hari Air Sedunia, yang bertujuan untuk mendorong aksi konkret seperti promosi kesadaran publik mengenai konservasi dan pengembangan sumber daya air. Setiap tahun, Hari Air Sedunia berfokus pada tema khusus yang berkaitan dengan air. Tahun ini, Hari Air Sedunia mengusung tema percepatan perubahan, yaitu tentang percepatan perubahan untuk mengatasi krisis air dan sanitasi. Pentingnya Hari Air Sedunia terbukti dalam krisis air global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Diperkirakan, lebih dari 2 miliar orang kekurangan akses ke air minum yang aman dan kelangkaan air mempengaruhi 40% populasi dunia. Oleh karena itu, pada Hari Air Sedunia juga akan dilaksanakan Konferensi Air PBB 2023 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 22 sampai 24 Maret. Pada pertemuan ini akan dihasilkan Water Action Agenda atau Agenda Aksi Air. Water Action Agenda adalah kumpulan dari semua komitmen terkait air untuk mempercepat kemajuan di pertengahan dekade aksi air 2018 sampai 2028.
Water Action Agenda mendorong negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya di semua sektor, industri, dan kepentingan untuk bersatu dan membuat komitmen untuk mengatasi tantangan air global. Untuk informasi mengenai Water Action Agenda, kamu bisa mengakses di tautan berikut ini. Bertajuk Be the Change, kampanye Hari Air Sedunia dilaksanakan untuk mendorong masyarakat mengambil tindakan untuk konservasi air serta bertanggung jawab dalam mengkonsumsi dan mengelola air. Ada yang menarik nih dari kampanye ini. Burung kolibri menjadi ikon dalam kampanye Hari Air Sedunia. Berdasarkan kisah kuno dari Peru mengenai burung kolibri saat menghadapi kebakaran hutan. Suatu hari di hutan terjadi kebakaran yang menyebabkan semua hewan berlari untuk hidup mereka. Mereka kemudian berdiri di tepi kobaran api, memandangi kobaran api dengan ketakutan dan kesedihan. Namun di atas kepala mereka melihat seekor burung kolibri terbang bolak-balik ke api lagi dan lagi. Burung kolibri itu terbang ke danau untuk mendapatkan air untuk membantu memadamkan api. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa burung kolibri membantu memecahkan masalah. Bayangkan, apabila tidak hanya satu, tetapi banyak burung kolibri atau masyarakat yang bahu-membahu untuk mencari solusi dan memecahkan masalah. Kamu juga bisa menjadi seperti burung kolibri. Tindakan yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan membantu menyelesaikan krisis air. Yang pertama adalah learn. Dengan semakin banyak informasi yang kamu terima, kamu diharapkan semakin bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya air. Ada banyak kisah-kisah menarik mengenai pemanfaatan air yang bisa kamu cek di link berikut ini. Lalu yang kedua adalah share. Bagikan aksi SDGs kamu dengan mengakses website berikut ini. Unggah foto kamu dan tuliskan aksi SDGs kamu. Yang gak kalah penting yaitu act. Pilih komitmen pribadi kamu untuk menyelesaikan krisis air dan sanitasi. Tandai beberapa aksi yang ingin kamu lakukan dan tuliskan ide kamu untuk menyelesaikan krisis air. Sila tuliskan aksi kamu ke dalam website berikut ini. Itu tadi UN bercerita untuk hari ini. Yuk kita sama-sama menjaga air dan lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di UN bercerita selanjutnya.